Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan belajar mengenai relasi hubungan yang terjadi ketika di apotek. Ya, petugas apoteknya memberikan obat kepada pasien. Apa yang terjadi di dalam sistem? Ya, kalau mengenai billing saya kira gampang ya, sederhana. Hubungannya dengan billing penjamin subbidder dan billing detail. Tapi kalau dengan stop, apa yang terjadi? Relasi apa saja yang berhubungan? Nah, silahkan kita cek di pertemuan kali ini ya. Sebelumnya yang belum tahu mengenai relasi-relasi yang saya sebutkan sebelumnya, bisa dilihat dulu materinya ya. Kita langsung ke sini, enggak kita ulang lagi. Nah, jadi ceritanya kan ketika pemberian obat ya, pemberian obat. Ini saya kasih contoh ini ya, dari obatnya di item master saja lah. Oke. Nah, ini saya tidak di endorse. Nah, tidak di endorse. Nah, misalkan saya ingin memberikan ini ya. Nah, memberikan ini. Obat ini. Nah, kodenya M01 dan M03. Nah, kita memberikan obat ini. Jumlahnya 5 dan 10. Cara mencatatnya bagaimana? Ya, dari resep order dulu. Dari resep order dulu. Ya, berarti di sini misalkan include di billingnya ini ya. Samakan saja lah billingnya. Samakan ini dulu. Nah, berarti yang di input ya, yang di input billingnya dulu nih, billingnya. Nah, mana mau episode, oke. Kemudian nomor resepnya berarti ditambahkan 1 dari ini. Kan ya, 02 berarti. Oke, terus apa lagi? Tanggalnya. Oh, pesen ke pasiennya samakan ya. Nah, samakan. Pesen ke pasien 10. Kemudian tanggalnya samakan saja ya. Samakan saja. Nah, beda jamnya. Jamnya kasih 15. Oke. Kemudian dokternya juga sama. Kasih 5 dulu. Kodenya 5. Kemudian total harga. Ya, total harga ini tadi 5.000 kali 5. Ya, berarti berapa? 25.000. Yang ini 5.000 kali 10, 50.000 berarti 75. Ya, total harganya 75.000. Ya, 75.000. Ya. Ya. Payment method ya, bisa dikosongi dulu. Ya. Oke. Nah, jadi di resep order seperti ini. Nah, ini ya. Mana resep yang kita masukkan ini tadi? Ini ya. 02. Nah, 02 tanggalnya ini, pasiennya, dokternya, ya, total barangnya 75.000. Nah, oke. Berarti dari resep order sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke resep order detailnya. Nah, resep order detailnya isinya apa? Isinya detail dari nomor nota tersebut. Nah, ini saya checklist dulu di sini ya, khusus fokus yang 02. Sekarang kita ke detail.
resep order detail. Di sini, nah, kita masukkan nih resep order detail. Ya, nomor resep berarti sama. Ini. Kemudian kode baris yang pertama diisi oleh ini ya, M001. Jumlah tadi 5 ya, 5, harga satuannya 5.000. Ya, kita samakan dulu sajalah. Kemudian subtotal, sebentar. Subtotal kita masukkan sini 5 kali 5.000 berarti 25.000. Ya, 25.000. Terus yang dimasukkan apalagi tanggal input. Nah, tanggal input disamakan saja ya, disamakan. Jadi ceritanya ketika input memasukkan ini obat ini langsung otomatis insert ke beberapa tabel sekaligus ya. Oke, mana lagi, cukup ya. Nah, komen bolehlah, inilah samakan aja nih 2 kali sehari. Nah, aturan pakai ya. Oke, obat yang pertama sudah. Sekarang kita masukkan obat yang kedua. Nomor resepnya sama, kode baris kedua, kode itemnya ini. Jumlahnya tadi 10 ya. 10, harga satuannya sama. Rp5.000. Enter date-nya juga sama. Ya. Kemudian komentarnya juga sama. Oke, subtotalnya ini yang berbeda, berarti subtotalnya berapa nih? 50.000 ya. Subtotalnya 50.000. Oke, apalagi nih? Cukup ya. Oke, udah. Nah, ini kalau udah kita simpan. Go. Nah, simpan, harusnya sudah masuk nih. Nah, ini ya, sudah masuk. Nah, oke, urusan resep sudah selesai. Ya. Urusan resep sudah selesai. Nah, berarti kita sekarang ke kartu stoknya. Nah, kartu stoknya. Bagaimana kita akan mengisi kartu stoknya? Nah, mengisi kartu stok berarti dari mana? Dari item kita ya, transaksi header dulu. Nah, ya. Nah, nih. Nah, kita masukkan. Sambil contekan ya. Berarti yang terakhir ini kan 800568. Berarti setelah ini ada 80569. Nah, tanggal transaksinya ikutin aja, samakan. Nah, tipe transaksi
isi aja ya obat alkes. Nah, ya kita lanjut. Obat alkes, tanggal transaksinya samakan. Nah, person key-nya berarti kode pasien ya nih ya. Nah, person key-nya kode pasien mana nih? Dari resep order ini ya. Nah, oke. From location-nya kita kosongin dulu, nanti kalau kita sudah main multi inventory baru kita main. Ya, kita ubah-ubah. Oke, simpan. Nah, kita cek. Oh, ada yang salah ya, ada yang salah. Salahnya di mana salahnya? Nah, nomor transaksi ini harusnya diisi oleh nomor resep. Ini berarti. Ya. Nah, ini ya. Nah, oke. Jadi gini, ya, nomor resep. Ya. Jadi nomor resep ya, selain masuk di billing penjamin subheader, masuk juga di item KTY transaksi header. Ya, karena ini nanti urusannya sama stok. Nah, kalau yang di billing urusannya sama uang. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke detailnya berarti. Ya, ke detailnya. Item KTY transaksi detailnya. Ya, ini ya item KTY transaksi. Nah, ini berarti jangan obat alkes ya ini ya, kita ubah saja lah, samakan good dispense ya, karena ini dari farmasi itu kan memberikan obat barang yang akan dibebankan ke pasien, maka istilahnya good dispense. Nah, barang yang dibebankan. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke item KTY transaksi. Nah, kita masukkan. Nah, kalau yang di sini baru boleh urut ya. Nah, urutnya gimana, Pak? Ya, ini 4112. Berarti sekarang kita urutkan nih. Ini 413. Barang yang kedua ID-nya kan dua barang ya. 41 belakangnya 4. Nah, kemudian nomor transaksinya kita isi apa? Kita isi dengan nomor resep, nomor nota. Yang mana ini? Nah, ini ya, nomor resep. Ya. Kemudian tanggal transaksinya samakan aja. Oke. Yang diisi apa lagi ini? From location nama gudangnya ya. Nah, kita anggap saja penyimpanannya masih dalam satu gudang saja. Ya. Penyimpanannya masih dalam satu gudang saja. Nah, kemudian kita masukkan ini kode barangnya nih. Barang yang pertama ini samakan aja dengan ini ya. Nah, samakan aja dengan ini 5. Kemudian 25.000 subtotal
kemudian item key location balance yang penting ya. Jadi bedanya entitas item key transaksi dengan resep order detail maupun billing penjamin leader itu apa sih? Nah, bedanya di item key transaksi ini kita ada atribut ya, tanggal expire ya, tanggal expire ya. Ini expire bulannya, expire tahunnya ya. Kemudian ada batch numbernya ya. Kita belum bicara itu. Nah, ini kita belajar balance-nya saja dulu lah. Balance itu gimana sih balance? Jadi misalkan ini kan kita memberi obat kodenya M0015. Nah, beri 5. Nah, sebelum diberi resep ini, jumlah barang ini misalkan ambillah saja 10 ya. 20 sajalah, 20 diberikan ke pasien 5, berarti gimana? Berarti 20 kurangi 5. Item key location balance ini apa? Ini sisanya. Berarti sisanya berapa? 15 ya. 20, ada barang 20 diberikan 5, sisa 15. Nah, jadi itu. Ya. Jadi itu. Ya. Ini yang M001. Nah, ini malah kebalik ini. Ini malah kebalik. Tidak apa-apa lah ya. Ini harusnya gini. Ini kodenya, item ID-nya di sini. Key-nya pindah ke atas 5 ya. Subtotalnya 25.000. Nah, sisanya 15. Karena apa tadi 15? Karena sebelumnya stoknya 20, diberikan 5, tinggal sisa 15 ya. Oke, lanjut yang barang yang kedua. Kode barangnya, kemudian harga, jumlah yang diberikan, kemudian harganya 5.000, subtotalnya berarti 50.000 ya. Ini kita belum bicara expire ya. Nah, ini sama nih, ini sama. Ini misalkan barang kodenya ini sebelumnya sisanya stoknya ada 30 ya. 30 diberikan pasien 10, berarti ketika billing ini diterbitkan sisanya berapa? 30 kurangi 10, 20 ya. Jadi kira-kira gini, kita jalankan. Oke, berhasil. Lihat, nah ini ya, ini ada yang kurang ini. Nah, diberikan good dispense ya, barang yang ditagihkan. Nah, ya. Oke, gini ya, 5, 10, harga satuannya 5.000 nih, kurang tadi. Nah. Oke, jadi kalau ditanya sekarang barang M001 sisanya berapa? Sekarang 15. Setelah diberikan 5. Sebelumnya berapa? 20. Nah, kalau ditanya M003 sekarang sisanya berapa? Sisanya 20. Sebelumnya berapa? 20 tambah 10. 30. Ya. Jadi gitu ya, hubungan antara resep dengan kartu stok ya. Oke, sekian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.